apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berkuliah kembali di ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang semua berdiri. Kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lipat tangan semua, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di sore hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Pimpin kami Tuhan Yesus, sertai kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi Jagalah Hatimu. Diundang enci-enci. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, masih suka memuji Tuhan? Masih, Ci. Nah, sekarang kita menyanyi lagu KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita memuji lagu itu. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada
Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Rani Tompuno. Kepada Encik Rani, kami persilakan. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Encik Rani, kami persilakan. Shalom adik-adik semuanya. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. So siap mau dengar cerita firman Tuhan? Siap, Encik. Ada bawa DP senjata? Ada. Oke, persiapkan senjata. Hari ini Torang akan membaca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 35. Buka, kasih tanda. Sebelum torang mau membaca, torang akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Karena atas penyertaan Tuhan kami boleh lagi ada di saat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami baca sebentar serta renungkan Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, baik kami selaku anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 35. Harusnya sepanjang sekali ini dia bergantian mau baca karena cuma Encik sendiri di sini, jadi Encik baca semua. Kita mulai. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, ia dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan yang takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang yang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamat kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sejauh ini torang pembacaan di sore hari ini, torang angkat satu pujian yang berkata, "Firman Tuhan ku dengar." Ku tanam di hatiku
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka
dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekarang Encik mau bertanya. Torang pe cerita hari ini, siapa di sini DP rambut ada yang panjang? Saya. Ada yang pendek? Saya. Ada yang lurus? Ada. Ada yang keriting? Ada. Ada. Ada yang besar? Ada. Ada yang kurus? Tidak ada yang kurus ya. Nah, ini semua torang ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Ciptaan Tuhan. Jadi, torang ini boleh berkecil hati walaupun torang ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang lurus, ada yang keriting. Torang semua ciptaan Tuhan. Nah, torang ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Nah, di cerita sore hari ini, lewat pembacaan tadi, ada seorang yang bernama Kornelius. Bernama siapa? Kornelius. Kornelius. Dia tinggal di daerah Kaisarea. Di mana? Kaisarea. Nah, dia seorang perwira pasukan Italia, DP nama. Dia seorang orang Romawi. Nah, ini Kornelius ini, dia pe orang taat terhadap Tuhan, rajin berdoa. Nah, bukan cuma dia sendiri, dia dan seisi rumahnya memuji Tuhan. Nah, satu kali di jam 3 petang, kira-kira itu jam 3 sore kan kalau orang di sini, dia sementara berdoa. Nah, datanglah tuh malaikat pada dia. Tuh malaikat bilang apa pada dia? Malaikat bilang, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Nah, ketika Kornelius mendengar pesan malaikat itu, dia panggil DP anak buah. Dia bilang, Ngoni pergi di Yope, di daerah yang bernama apa kete? Yope.
pergi di daerah yang bernama Yope, ngoni pi jemput itu Simon yang disebut Petrus. Simon yang disebut siapa? Petrus. Ngoni pergi pa dia, kok ngoni pi panggil pa dia bilang kita ada pesan mesti pergi di Kaisarea. Nah, DP anak buah lantaran dengar-dengaran Pak ini Cornelius, DP anak buah langsung berangkat pergi di Yope. Nah, di saat ini DP anak buah semua sampai di Yope, ini Petrus solapar. Dia solapar kote. Dia naik ke atas rumah. Nah, dia berdoa. Sementara ini makanan mau disediakan, dia berdoa di atas rumah. Tiba-tiba dia lihat dari langit turun kain besar, dia turun. Kong di dalam kain itu ada isi binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Binatang berkaki 4 kira-kira seperti anjing, binatang menjalar seperti ular. Sama di sini tidak geli-geli Kang, encik geli. Nah, Kong ada suara yang berkata begini, Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi apa kata Petrus tadi di Alkitab? Dia bilang tidak. Dia bilang tidak Tuhan. Tidak Tuhan, karena dia tidak bisa makan makanan yang haram dan tidak tahir. Lalu Allah bilang pada dia, apa yang dihalalkan Allah tidak bisa kamu bilang haram. Nah, tidak tahir. Nah, Petrus kurang ingat itu, dia bilang dia tanya ingat sampai 3 kali tuh Allah dia bilang itu makanlah dan sembelilah. Cuma 3 kali Allah dia bilang, habis itu serta angka ke atas itu makanan yang tadi di kain itu. Nah, sambil Petrus masih ingat kenapa Kang Tuhan suruh kita makan itu? Nah, tiba-tiba nih pasukan Cornelius yang ada suruh ini sampai kotek di rumah di bawah situ. Di bawah situ dorang tanya-tanya tuh Simon yang penyamak kulit. Betul kata tuh Simon yang disebut Petrus ada tinggal di sini. Nah, Petrus turun ke bawah. Petrus tanya, ada apa mau dicari pak kita? Tuh pasukan bilang, torang disuruh oleh Cornelius untuk kesini. Dia bilang, mau iko kata karena ada yang Tuhan ada pesan pangana untuk didengarkan pada dia. Jadi Petrus lantaran ada roh yang bilang pada dia, pergi jodohin dia karena kita yang suruh. Tuhan yang suruh itu pasukan itu untuk jemput pada dia pergi di Kaisarea. Maka DP besok pagi dorang sama-sama pergi ke Kaisarea. Nah, sampai di rumah Cornelius, tuh Cornelius rupa senang sekali. Dia berlutut Pak Petrus, cuma Petrus langsung angka pada dia. Petrus bilang apa? Jangan, karena Petrus hanya manusia biasa. Nah, Petrus dia tahu kalau ini Cornelius ini karena panggil ini Petrus pi pada DP rumah, dia boleh undang tuh DP sanak saudara, DP teman-teman, berkumpul di dalam. Jadi Petrus pi masuk, Petrus kaget, sope banyak kan tuh orang di dalam. Petrus bilang sebenarnya dia orang Yahudi, nih boleh mau sama-sama dengan orang yang bukan Yahudi, karena Cornelius ini adalah seorang Romawi. Nah, tapi dia tanya Cornelius, kenapa nggak suruh kita ke sini? Cornelius cerita ulang pada dia bahwa dia dapat penglihatan, malaikat dah bilang, pi ambil nih Petrus di Yope karena Petrus ada mau katakan sesuatu pada orang di situ di Kaisarea. Nah, Petrus langsung tak ingat Kang, waktu kita di Yope, Tuhan ada kasih turun makanan itu sama dengan perumpamaan. Tuhan dah bilang apa yang dihalalkan Allah tidak bisa dibilang haram oleh manusia. Nah, ternyata itu makanan yang diturunkan ke Petrus waktu itu menyatakan bahwa sebenarnya Petrus itu memberitakan firman Tuhan tentang Injil, kebenaran firman Tuhan bukan saja kepada sesama bangsa Yahudi, tapi ke semua bangsa-bangsa. Nah, di ayat ke-34 Petrus mulai berbicara kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Di situ dia bilang begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini torang belajar bahwa memberitakan Injil kabar baik, kita tidak boleh memilih orang sesuai dengan torang kemauan, tetapi torang memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, karena semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Enci mau tutup torang khotbah di sore hari ini. Enci undang anak-anak bangkit berdiri. Torang mau menyanyi satu lagu yang berkata Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Ia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ayat hafalan untuk hari ini, anak besar, terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Untuk anak besar, terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi untuk anak besar, Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Dan untuk anak kecil, ayat hafalan ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi untuk anak kecil dan anak besar, dia ada DP gerakan untuk ayat hafalan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ulang, boleh Iko? Untuk anak kecil, anak besar sama, cuman dia ayat hafalan kalau untuk anak besar full 34. Kalau untuk anak kecil cuma 34b. Siapa tahu untuk mau rekam orang tua bisa pakai gerakan. Jadi untuk anak kecil, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Boleh? Nah, sebentar nanti habis ibadah langsung bikin video, kirim ke grup FB atau grup Messenger masing-masing dari guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, orang masuk di dalam doa umum, doa syafaat, dan doa ini akan dituntun oleh Enci
Adel Elesa. Untuk Enci Adel disilakan. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Cuci tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari pagi, siang hingga sore hari ini dalam satu persekutuan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Exodus Watutumau 2. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga ketika Tuhan sudah menuntun ibadah kami hingga sampai dengan saat ini. Tadi pun kami ditegur lagi melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membuka pintu hati kami semua untuk dapat mengerti, memahami akan cerita kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Rani. Tuhan berkati Enci Rani Tompunu, biarlah kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan Engkau anugerahkan untuk dia. Memberkati keluarganya juga, suami, anak-anak diberkati Tuhan selalu. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga, memberkati kami semua yang boleh hadir beribadah di sore hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Memberkati kami semua ya Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, diberkatilah kami dari kolom 1 hingga dengan kolom 7. Tuhan, berkatilah kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan. Lindungilah kami Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang penurut kepada orang tua kami, mama, papa, oma, opa, saling mengasihi kakak adik. Dan juga biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah guru-guru sekolah minggu juga, mulai dari komisi dan juga UPK yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 7. Biarlah kami semua selalu setia untuk melayani anak-anak Jemaat Gemim Exodus Watutumau 2. Berikan kami kerjasama yang baik. Biarlah apa yang menjadi program untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watutumau 2, khususnya yang ada di pelayanan anak, biarlah semuanya itu Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil seturut dan kehendak daripada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, lewat persekutuan kami di sore hari ini, kami pun boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini agar boleh dipakai baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan terus membuka-buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-berkat terindah untuk kami melalui orang tua kami, melalui pekerjaan orang tua kami, usaha mata pencaharian orang tua kami. Biarlah kami akan terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, diberkatilah juga untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Biar kiranya Tuhan akan senantiasa melihat keberadaan mereka, apapun yang menjadi halangan mereka Tuhan berkati. Biarlah kiranya mereka di minggu-minggu yang akan datang, mereka pun boleh terpanggil untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Jikalau ada yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Berkatilah makanan dan minuman yang mereka konsumsi,
obat-obatan yang mereka pakai, sehingga itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan Yesus, dan juga Engkau dapati mereka yang acuh tak acuh Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka pun dapat beribadah bersama-sama dengan kami seperti yang kami lakukan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga Ibu Pendeta, Ketua Jemaat yang ada di GMIM Exodus yang terkasih, Ibu Pendeta Luciana Yasinta Tiko Suatan, memberkati ia dalam tugas pelayanannya Tuhan, diberkati selalu, biarlah ia boleh menjadi teladan bagi kami Jemaat GMIM Exodus Watutomo 2. Memberkati juga keluarganya, suami, anak-anak, biarlah selalu ada dalam pemberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Memberkati juga pendeta pelayanan ya Tuhan yang terkasih, Bu Pendeta Pinkan Wasida Saisa bersama dengan keluarga Wasida Saisa. Berkatilah ya Tuhan dalam tugas pekerjaan pelayanan panggilan kesaksian, biarlah selalu ada dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripadamu. Berkatilah mereka ya Tuhan, pelayanmu, semoga selalu ada dalam pemberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah kami semua yang boleh bersyukur, inilah kami semua yang boleh beribadah kepadamu. Biarlah kasih karunia Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, dan Engkau Tuhan akan terus membuat kami untuk tetap datang kepadamu dalam persekutuan-persekutuan seperti ini. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah yang menjadi doa syukur kami, doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Enci Adel Elesang yang sudah mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Enci Adel dalam kehidupan setiap hari bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan. Nah, kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Semuanya diundang berdiri. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, anak-anak sekolah minggu yang ada, guru-guru sekolah minggu yang ada, juga para orang tua dari kolom 1 sampai dengan kolom 7, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk ayat hafalan langsung orang tua atau guru sekolah minggu yang ada rekam dan dikirim videonya di grup FB atau grup Messenger. Dalam ayat hafalan yang anak besar
Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Dan untuk anak kecil, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Harinya Tuhan, mari kita